Kalau kita bicara dalam konteks Islam, Islam itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Contoh, kita tahu bahwa dalam perspektif diri itu ada kata-kata kan suka, ini sering banget lah ya, man arafah nafsah faqad arafah robbah. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu mengenal Tuhanmu gitu lah kira-kira. Iya, betul. Nah, yang menarik adalah ketika kita bicara dalam konteks diri, diri kita tuh multi layer. Kita penting menyadari bahwa mana Islam sebagai identitas dan mana Islam sebagai value gitu. Karena tidak semua orang yang KTP-nya Islam memiliki value Islami gitu. Iya. Karena kalau kita bicara Islam cuman hanya identitas, melakukan ritual hanya dalam konteks fisik, itu dia hanya melakukan yang namanya olahraga gitu. Tapi tidak mengolah batinnya. Sementara kalau kita bicara dalam konteks healing dalam Islam kan topiknya ke situ gitu ya. Saya mungkin akan mengambil bahwa healing itu kan tidak terjadi hanya dalam konteks fisik gitu. Betul. Tapi membawa konteks yang namanya man arafah nafs. Nafs itu artinya jiwa. Iya. Ya at least kalau ngomongin ke psikologi bahwa konteks dalam esensi yang healing itu kan sebetulnya bukan gerak fisiknya gitu. Nah, contoh Mbak, kalau kita bicara orang beriman, orang beriman itu nggak ditentukan sama identitasmu apa gitu. Karena orang yang KTP-nya Islam belum tentu beriman. Iya. Ya kan? Benar. Puasa misalnya, yang dipanggil tuh bukan hai orang-orang yang KTP-nya Islam, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iya. Artinya iman tidak terletak pada identitas. Aku mungkin pakai analogi gini Mbak, ada aku satu tuh sumber, aku dua tuh percikan ruh, aku tiga tuh jiwa, aku empat itu jasad. Jadi ada 4, 3, 2, 1 gitu. Nah, aku 4 itu kan identitas, aku 3 itu jiwa. Pertanyaannya, kalau yang dipanggil hai orang-orang yang beriman, iman kan bukan urusan fisikal, tapi aku 3 gitu. Karena kan banyak aku di dalam aku nih. Nah, yang penting untuk kita sadari bahwa orang beriman itu bukan, ya kan sekarang banyak yang bicara orang yang percaya atau orang yang oke lah itu nggak salah gitu. Tapi kita deep dive dari kata iman itu sendiri kita bisa panjang cerita ini. Karena iman itu satu akar kata dengan aman. Oh gitu. Oh iya. Jadi orang yang beriman adalah orang yang jiwanya safe and secure. Maka disebut orang beriman. Mungkin kalau dalam perspektif bahasa di Quran itu dikatakan mutmainah. Tenang, jiwanya tenang gitu. Makanya kalau ada orang ngomong kayaknya kamu kurang beriman, tar dulu nih perspektif mana gitu. Kayaknya memang kamu kurang tenang jiwanya, benar. Tapi saya lebih prefer ketika ada orang sesuatu, dia bukan kekurangan iman, kekurangan pengetahuan sebetulnya. Karena ketika dia kekurangan pengetahuan, dia kekurangan pemahaman, dia pasti akan kekurangan ketenangan. Iya benar sih. Nah sekarang tuh orang gak beriman tuh dianggap gak sholat, gak puasa. Bukan itu sih sebetulnya. Justru kalau kita bicara dalam konteks apapun, ritual-ritual yang ada di dalam tradisi Islam, let's say yang 5 kali sehari sholat, itu kan adalah proses healing sebetulnya. Iya, walaupun itu dikenal sebagai pilar Islam kan. Pilar Islam, karena segala sesuatu akan menjadi Islam. Islam itu kan damai. Iya. Kedamaian terjadi ketika jiwanya tenang. Latihan untuk menenangkan jiwa namanya sholat gitu. So that's why sholat itu dalam bahasa artinya terhubung, connecting to the higher self gitu. Itu yang bikin aku jadi pindah kesebut ya. Tapi Mbak, aku mau relate nih ya. Aku tuh research hampir 14 tahun nih. Benar. Dan kita tahu bahwa ya maaf ya kalau kita bicara Indonesia negara yang orang Islamnya paling banyak, tapi ternyata nggak paling Islami gitu.